Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Yayasan Universitas Pembangunan Indonesia dan Rektor Universitas Pembangunan Indonesia beserta dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia. Dan sebelum saya akan menjelaskan atau membaca sedikit tentang makalah saya yang berjudul Distribusi Beras di Sulawesi Utara. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Franciscus Ricardo Silangin. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan Pertanian, program studi agribisnis semester 6. Sekarang kita masuk dalam materi saya pada hari ini yang berjudul Distribusi Beras di Sulawesi Utara. Yang di kertas pertama di sini ada cover yang tertulis makalah distribusi beras di Sulawesi Utara disusun memenuhi tugas atau soal ujian UAS dalam kurung ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian sosek. Dosen Arye Bororing oleh Franciscus Ricardo Silangin, NIM 1854201013, semester 6, jurusan atau Fakultas Pertanian, program studi agribisnis, Universitas Pembangunan Indonesia, tahun 2021. Kata pengantar. Yang pertama, di kertas kedua yang pertama, kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Distribusi Beras di Sulawesi Utara. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Mener Arye Bororing pada bidang studi agribisnis ilmu pertanian, mata kuliah metodologi penelitian sosek. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang distribusi beras di Sulawesi Utara bagi para pembaca dan bagi penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mener Arye Bororing selaku dosen di bidang studi agribisnis ilmu pertanian, mata kuliah metode penelitian sosek, yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Untuk kertas yang ketiga yaitu daftar isi. Kertas yang pertama judul yang barusan tadi. Yang kedua kata pengantar yang barusan tadi. Daftar isi yang ketiga yang ini. Yang keempat itu bab 1 pendahuluan. Yang pertama A, latar belakang. B, tujuan manfaat penelitian. C, rumusan masalah. Yang kedua bab 2 pembahasan. Yang pertama, distribusi beras di Sulawesi Utara dalam kurung Talaut. A, kajian distribusi pangan pokok beras di Kabupaten Kepulauan Talaut. Poin yang pertama, menganalisis keragangan pasar dalam kurung margin pemasaran individu, VKDUH dan rasio. Yang poin yang kedua, konsep pemasaran atau distribusi. Konsep pemasaran distribusi atau distribusi terbagi dari beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, 1. Lembaga dan saluran pemasaran. 2. Fungsi-fungsi pemasaran. 3. Margin pemasaran. 4. Keragaan pasar.
Yang kedua, distribusi beras di Sulawesi Utara di dalam kurung di Bolang Mongondo. B. Analisis saluran distribusi rantai pasokan beras di Bolang Mongondo. Dari analisis saluran distribusi rantai pasokan beras di Bolang Mongondo terdiri poin-poin yang sangat penting lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang sangat penting. Yang pertama, manajemen rantai pasokan. 2. Saluran distribusi. 3. Metode penelitian. 4. Jenis penelitian. 5. Tempat dan waktu penelitian. 6. Informasi penelitian. Yang ketiga, distribusi beras di Sulawesi Utara di Desa Laweruntu. C. Tingkat kepuasan konsumen terhadap beras bulog di Desa Laweruntung di Sulawesi Utara. Yang pertama, terbagi atas yang pertama. Ada 4 poin. Yang pertama, bulog, beras bulog, mekanisme penyaluran beras bulog. D. Kepuasan konsumen. Dari kepuasan konsumen itu terbagi lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian lagi. Yang pertama, expectations, performance, comprehensions, confirmation atau disconfirmation. Yang terakhir, discrepancy. Maaf jika saya baca terus. Yang keempat, discrepancy. Distribusi beras di Sulawesi Utara di Desa Tomohon. E. Produksi, distribusi, dan kebutuhan beras di Desa Tomohon, Sulawesi Utara, Kecamatan Minahasa. Terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Metodologi penelitian. 2. Pengolahan dan analisis data. Ketiga, perkembangan produksi padi. Yang kelima, distribusi di Sulawesi Utara dalam kurung di Sangihe. F. Ketersediaan distribusi dan kebutuhan beras di Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama, metode. Yang kedua, kebutuhan beras. Yang ketiga, C. Hasil dan pembahasan ketersediaan beras. Keempat, D. Ekspor dan impor beras di Indonesia. Yang berikutnya, bab 3, 1. Kesimpulan. 2. Saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Nah, di sini tadi kita sudah baca bab 1, pendahuluan, latar belakang. Sini saya akan membaca secara singkat saja sampai di titik yang pertama. Latar belakang. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah atau saat ini adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Bahkan sampai sekarang dapat dikatakan semakin memperhatikan. Yang berikutnya, B. Tujuan manfaat penelitian ini untuk 1. Mengetahui beragam model saluran distribusi atau pemasaran pangan pokok kepada masyarakat di Sulawesi Utara. C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mekanisme penyaluran beras di bulog subdiri. Bagian kedua, bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap beras yang disalurkan bulog dari subdivri. Kita masuk lagi pada bab kedua, pembahasan. Yang pertama, distribusi beras di Sulawesi Utara, Talaut. Poin yang pertama tadi kita udah baca.
kejadian distribusi pangan pokok beras di Kabupaten Talaut. Yang kedua, menganalisis keragaan pasar (margin pemasaran individu, VKDUH dan rasio). Poin yang ketiga, pemasaran atau distribusi. Poin yang keempat, lembaga dan saluran pemasaran. Poin yang kelima, fungsi-fungsi pemasaran. Poin yang keenam, margin pemasaran, keragaan pasar. Yang kedua, saluran distribusi rantai pasokan beras di Bola Mongondo. Yang pertama terdiri dari 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama, manajemen operasional. Mengemukakan bahwa manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dan mengubah input menjadi output, di mana kegiatan tersebut terjadi di semua sektor organisasi. Yang berikut, manajemen rantai pasokan. Menyatakan supply chain management sebagai serangkaian pendekatan yang digunakan untuk pemasok, produser, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memasukkan kebutuhan dan layanan. Sedangkan saluran distribusi, American Marketing Association atau Asosiasi Pemasaran Amerika mendivisikan saluran distribusi sebagai unit organisasi antara perusahaan dengan agen-agen dan dealer ekstra, perusahaan, grosir, dan eceran melalui nama komoditi, produk atau jasa dipasarkan. Yang berikutnya, metode penelitian terbagi atas 1, 2, dan 3. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, informasi penelitian. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu distribusi beras di Sulawesi Utara di Desa Lawerutu. A. Tingkat kepuasan konsumen terhadap beras bulog di Desa Lawerutu, Kecamatan Lawerutu, Bulan, Sulawesi Utara. Yang pertama terbagi atas 1. Bulog. 2. Beras bulog. 3. Mekanisme penyaluran beras bulog. 4. Kepuasan konsumen. Dari kepuasan konsumen ada beberapa elemen kepuasan konsumen, yaitu 1. Expectations, performance, comparison, confirmation atau disconfirmation. Yang terakhir, discrepancy. Yang berikutnya, keempat, distribusi beras di Sulawesi Utara di Desa Tomohon. B. Produksi distribusi beras dan kebutuhan beras di Desa Tomohon, Sulawesi Utara, Kecamatan Minahasa, terbagi atas yang pertama, metode penelitian. Yang kedua, B. Pengolahan dan analisis data. C. Berkembang produksi padi. Yang keempat, yang di sini ada gambar. Di sini ada gambar, kita perbesar dulu. Ya. Jadi
Di sini ada 700, 600, 500, 400, 1000, 300.000, 200.000, 100.000. Dari sini ada tahun-tahun dari tahun 1996 sampai dengan 2011. Yang pertama, kalau tabel yang garis biru itu luas panen. Yang kedua, kalau yang merah itu tabel yang merah produksi. Yang pada tahun 1996 luas panen hampir mencapai 100.000. Sedangkan yang produksi sudah melewati dari 300.000. Sedangkan pada tahun 1997 menurun daripada tahun 1996. Luas panennya hampir mencapai 100.000, tapi masih lebih tinggi dari pada tahun 1996. Sedangkan produksi hampir mencapai 300.000. Pada tahun 1998 luas panen pada tahun 1998 menurun dibandingkan 1997 dan 1996, yaitu mencapai hampir 100.000 lagi. Sedangkan produksi menurun dibandingkan pada tahun 1997. Sedangkan pada tahun 1999 luas panennya hampir berdekatan dengan pada tahun 1998 hampir mencapai 100.000. Sedangkan produksi pada tahun 1999 naik menjadi hampir naik 300.000 dibandingkan dengan pada tahun-tahun yang lalu yang tadi sudah saya bacakan, yaitu tahun 1998 dan 1997. Pada tahun 2000 semakin meningkat lagi luas panen. Luas panen hampir mencapai sedikit 100.000, dan sedangkan produksi naik lebih tinggi daripada tahun 1996, yaitu hampir mencapai 400.000, itu pada tahun 2000. Sedangkan pada tahun 2021 luas panen sama dengan tahun 2000, hampir mencapai 100.000, tapi produksinya pada tahun 2001 menurun. Lalu pada tahun 2002 luas panen pada tahun 2003 mendekati 100.000. Sedangkan produksi naik lagi meningkat hampir 400.000. Sedangkan pada tahun 2004 hampir sedikit lagi mencapai luas panennya mencapai 100.000. Sedangkan produksinya pada tahun 2004 sudah mencapai 400.000. Sedangkan pada tahun 2005 luas panennya hampir sedikit lagi mencapai 100.000. Sedangkan produksinya sudah naik sedikit dibandingkan pada tahun 2004 dan 1998. Itu produksinya. Sedangkan pada tahun 2006 sedikit lagi hampir sama dengan luas panennya, sedikit lagi akan naik hampir sama dengan 2005. Sedangkan produksinya luas panen hampir mencapai 100.000. Sedangkan
sedangkan produksi pada tahun 2006 naik lagi dibandingkan yang pada tahun 2005, hampir naik mencapai 500.000. Sedangkan 2007 luas panennya sudah mencapai 100.000. Sedangkan produksinya pada tahun 2007 produksinya hampir mencapai 500.000. Ya, kita lihat yang pada tahun 2008 luas panennya mencapai 100.000, tapi masih lebih tinggi dari tahun 2007. Sedangkan produksinya lebih tinggi dari pada tahun-tahun yang saya sudah baca tadi, yang 2007. Sedangkan sudah mencapai 500.000, tapi sedikit lagi akan mencapai 600.000. Sedangkan 2009 luas panen itu sudah mencapai 100.000, tapi masih lebih tinggi dari pada tahun 2007. Sedangkan produksi pada tahun 2009 sudah hampir sedikit mencapai 600.000. Sedangkan pada 2010 luas panen masih lebih tinggi dari 2007, sedangkan sudah mencapai 100.000. Sedangkan pada tahun 2010 produksinya hampir sedikit lagi mencapai 600.000. Dan kita lihat pada tahun yang terakhir 2011 sudah mencapai luas panennya. Pada tahun 2011 luas panennya sudah mencapai 100.000, tapi masih lebih tinggi dari 2007. Sedangkan pada tahun 2011 produksinya sudah hampir menuju 600.000. Ya, sekian gambar tabel berikut. Kita masuk di distribusi beras di Sulawesi Utara di Sangihe. C. Ketersediaan distribusi dan kebutuhan beras Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari beberapa bagian yang penting, elemen-elemen yang penting. Yang pertama, A. Metode. Kedua, B. Kebutuhan beras. Ketiga, C. Hasil dan pembahasan ketersediaan beras. D. Ekspor dan impor beras di Indonesia. Ya, kita masuk lagi di bab 3, penutup, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Saya menulis kesimpulannya di sini adalah berdasarkan tugas atau soal ujian makalah di atas dapat disimpulkan bahwa judul makalah di atas tentang distribusi beras di Sulawesi Utara dari berbagai pulau di Sumatera atau harga berasnya berbeda-beda, dan yang dimaksud dengan distribusi adalah distribusi merupakan suatu kegiatan yang cukup penting agar suatu bisnis dapat berkembang dengan pesat. Menurut Cambridge Dictionary, distribusi memiliki makna proses pemberian hal-hal kepada beberapa orang atau menyebarkan atau memasok barang atau sumber daya lainnya. Yaitu yang terakhir, saran. Penulis menyadari sepenuhnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki tugas atau soal ujian makalah tersebut, penulis meminta kritik yang membangun dari para pembaca. Ya, ini daftar pustaka. Daftar pustaka ini yang saya udah ambil dari Google, yang ada 5
e-journal. Yang pertama, saya mengambil dari e-journal medianeliti.com. Yang kedua, e-journal unsrat.ac.id. Yang ketiga, e-journal Garuda ristektik.go.id. E-journal unsrat. Yang keempat, e-journal unsrat.co.ac.id. E-journal undikasa.co.ac.id. Sampai sekian jauh yang makalah saya yang saya sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Makalah tersebut kalau sudah mendengarkan dan memahami makalah tersebut, atas bantuan dari saya berterima kasih atas bantuan dari orang-orang ataupun teman-teman yang sudah kasih masukan kepada saya. Dan di sini untuk yang terakhir, saya akan mempromosikan tentang kampus kita. Mari Jo mau masuk di Universitas Pembangunan Indonesia. Bergabung dengan jurusan kami, yaitu jurusan pertanian program agribisnis. Jurusan kami sudah masuk agreditas B. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jika ada yang kata-kata yang saya salah baca atau apa, mohon dimaafkan. Selamat malam. Shalom.